Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Pada soal nomor 6, adik-adik diminta untuk menghitung berapa besarnya koefisien Gini. Untuk lebih jelasnya, kita baca terlebih dahulu soalnya. Di negara ABC, seorang peneliti mengklaim atau menyatakan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi atau mencolok. Itu terlihat dari adanya slum area atau pemukiman kumuh yang berdampingan dengan gedung-gedung tinggi atau gedung pencakar langit. Dari data hasil penelitiannya pada tabel 3 menunjukkan bahwa 20% penduduk dengan pendapatan terendah menghasilkan 2% dari total pendapatan dan 68% total pendapatan itu diperoleh atau dinikmati oleh 10% orang kaya di kelompok tersebut. Hitunglah berapa besarnya koefisien Gini. Untuk menjawab soal ini, adik-adik harus tahu apa yang dimaksud dengan koefisien Gini. Jadi koefisien Gini itu adik-adik ukuran statistik atau nilai angka yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendistribusian pendapatan dalam suatu negara. Skala atau nilai koefisiennya itu 0 sampai dengan 1. Artinya kalau koefisien Gininya mendekati 0, tandanya pendistribusian pendapatan itu merata. Tapi kalau nilai koefisien Gininya itu mendekati 1, tandanya pendistribusian pendapatan itu tidak merata, timpang. Untuk lebih jelasnya, ada diperhatikan nilai koefisien. Jika nilai koefisiennya itu sama dengan 0, tandanya pendistribusian pendapatan itu merata dengan sempurna. Jika nilai koefisiennya itu sama dengan 1, maka pendistribusian pendapatan tidak merata dengan sempurna. Pada soal, adik-adik sudah diberikan informasi bahwa kalau ketimpangan pendapatannya itu tinggi, berarti nilai koefisiennya besar dari 0,5. Adik-adik perhatikan opsi jawaban. Mana angka yang besar di atas 0,5? Angkanya adalah 0,676. Atau kalau adik-adik mau melakukan perhitungan menggunakan rumus, maka rumusnya Gini sama dengan 1 dikurang dengan total skor. 1 ini merupakan nilai maksimum koefisien Gini, total skor silakan adik-adik jumlahkan berapa total skor kelompok 1 sampai kelompok 4. Jika kita jumlahkan hasilnya 0,324. Jadi 1 dikurang 0,324 hasilnya 0,676. Nilai skor ini diperoleh dari penjumlahan 2 dikali dengan of population ratio berarti 2 dikali 0,8 terus ditambah dengan fraction of population berarti ditambah 0,2 kemudian dikalikan dengan fraction of income berarti dikali dengan 0,02 hasilnya 0,036. Cara perhitungan yang sama untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Fraction of income merupakan persentase pendapatan dalam sebuah kelompok. Jadi kalau kita kelompokkan adik-adik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau adik-adik perhatikan, kelompok 1 pendapatannya paling kecil sehingga dikategorikan sebagai kelompok miskin. Nilainya 0,02 atau setara dengan 2%. Kenapa 2%? Karena 2 per 100 sama dengan 0,02. Kelompok 2 merupakan kelompok agak miskin, itu 10%, 10 per 100 0,1. Kelompok 3 itu kelompok sedang sebesar 20%, 20 per 100 sama dengan 0,2. Dan kelompok terakhir kelompok 4 itu kelompok kaya 68%, 68 per 100 sama dengan 0,68. Fraction of population merupakan persentase penduduk di kelompok tersebut. Berarti di kelompok 1 atau di kelompok miskin, jumlah penduduknya 20%, 20 per 100, 0,2. Di kelompok 2 atau di kelompok agak miskin itu jumlahnya 40%, 40 per 100, 0,4. Di kelompok ketiga, di kelompok sedang 30%, 30 per 100, 0,3. Di kelompok 4, di kelompok kaya jumlah penduduknya 10%, 10 per 100, 0,1. Terus persentase of population research adalah orang kaya di kelompok tersebut. Di kelompok 1, di kelompok miskin, orang kayanya 80%. Di kelompok agak miskin itu 40%. Di kelompok sedang itu 10%. Di kelompok kaya 0%. Berarti nggak ada orang yang paling kaya di sana. Soal nomor 7. PT Nusantara Inovasi Digital adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang penyediaan layanan cloud dan keamanan siber. Pada soal diberikan beberapa informasi mengenai prospek dari perusahaan ini. Kemudian pertanyaan soal,
Jika Anda adalah seorang analisis portofolio yang bertugas menilai kelayakan saham ini untuk portofolio dana pensiun jangka panjang, strategi investasi yang paling sesuai atau yang paling tepat adalah. Nah, dalam dunia investasi, jika harga saham itu mahal, maka resiko keuangan menjadi lebih tinggi. Kalau resiko keuangan yang tinggi, biasanya keuntungan yang diperoleh itu akan besar. Maka sebelum kita melakukan investasi, apalagi untuk pensiun jangka panjang, kita perlu berhati-hati agar kita bisa meminimalisir resiko ke depannya. Untuk itu kita harus tahu bagaimana prospek perusahaan ini, apa saja kekuatannya, apa saja kelemahannya. Pada soal diberikan informasi bahwasannya perusahaan PT Nusantara Inovasi Digital memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, perkembangan perusahaan itu sangat cepat. Bahkan keuntungannya itu mencapai 35% per tahun. Kekuatan yang kedua, perusahaan ini masih untung besar, margin keuntungannya di atas 20%. Kekuatan yang ketiga, perusahaan ini akan melakukan ekspansi atau perluasan ke luar negeri. Maka dapat kita simpulkan kalau prospek perusahaan ini bagus. Di samping itu, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelemahan atau permasalahan. Yang pertama, harga sahamnya yang mahal jika dibandingkan dengan prospek keuntungan. Bahkan untuk mengembalikan modal itu butuh waktu 90 tahun. Kelemahan yang kedua, utang perusahaan ini meningkat dari 0,4 menjadi 1,3 dalam 2 tahun terakhir. Artinya resiko keuangan di perusahaan ini semakin besar. Maka sebelum investasi kita perlu berhati-hati. Sekarang adik-adik lihat mana tindakan yang menunjukkan kehati-hatian dari opsi jawaban. Kita lihat jawaban yang A, menghindari saham ini. Ini merupakan strategi yang tidak tepat karena perusahaan ini prospeknya bagus, bahkan keuntungannya 35% per tahun. Jadi tidak perlu dihindari. Kalau dihindari, maka kita kehilangan peluang yang bagus. Yang B, melakukan pembelian bertahap, ini merupakan strategi investasi yang paling sesuai karena menunjukkan tindakan kehati-hatian. Di samping perusahaan ini memiliki kekuatan, kita perlu juga memperhatikan kelemahannya. Yang C, menjadikan saham ini sebagai prioritas akumulasi karena pembagian dividen yang tinggi. Yang C bukan merupakan strategi yang paling sesuai karena jika dijadikan sebagai prioritas, kita tahu bahwasanya perusahaan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang D, menunda seluruh keputusan investasi sampai saham itu turun. Kalau kita terlalu lama menunggu, maka kita kehilangan momentum baik dari perkembangan perusahaan ini. Maka ini merupakan strategi yang tidak bagus. Yang E, menjual saham ini karena sudah untung banyak. Pada soal informasinya belum terjadi proses pembelian saham. Jadi bagaimana menjualnya? Soal nomor 8. Pada soal nomor 8, adik-adik diminta untuk menghitung GDP real menggunakan nilai dolar 2015. Untuk lebih jelasnya, kita baca terlebih dahulu soalnya. Nilai total dari seluruh penyaluran konsumen dan pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi dengan impor disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP. GDP nominal tidak memperhitungkan inflasi, GDP real memperhitungkan inflasi. Sebagai ilustrasi, negara X memiliki GDP nominal sebesar 200 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi 300 miliar pada tahun 2025. Selama periode yang sama atau di saat waktu bersamaan, inflasi menurunkan nilai relatif mata uang lokal sebesar 50%. Jika hanya melihat GDP nominal, ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 50% selama satu dekade atau selama 1 tahun terakhir. GDP real dalam nilai dolar 2015 adalah. Terlebih dahulu adik-adik harus tahu apa yang dimaksud dengan GDP. GDP itu merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua orang selama satu periode atau selama 1 tahun. Baik GDP ataupun PDB itu ada dua, ada GDP nominal, ada GDP real atau PDB nominal sama PDB real. Persamaan keduanya sama-sama menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Bedanya kalau GDP nominal tidak memperhitungkan nilai inflasi. Artinya seperti ini adik-adik, kalau kita ingin menghitung total nilai barang dan jasa tahun 2025, maka harga yang digunakan adalah harga tahun 2025. Kalau GDP real atau PDB real kita menggunakan harga di tahun sebelumnya atau di harga tahun dasar.
Karena harga yang digunakan berbeda, maka nilai GDP ataupun nilai PDB yang dihasilkan keduanya itu berbeda. Pada soal diketahui bahwasannya GDP nominal tahun 2015 nilainya 200 miliar dan pada tahun 2025 nilainya itu meningkat menjadi 300 miliar. Pertanyaannya, apakah nilai 300 miliar ini karena adanya penambahan produksi barang dan jasa? Ya belum tentu. Bisa saja karena inflasi. Kita tahu bahwa setiap tahun itu harga mengalami kenaikan. Jadi kalau kita hitung nilai GDP tahun 2015 menggunakan harga tahun 2025, memang nilainya itu meningkat menjadi 300 miliar. Tapi kalau kita hitung menggunakan GDP real dengan harga di tahun 2015, nilainya itu bukan 300 miliar. Supaya menunjukkan nilai yang sebenarnya, maka kita harus menghitung GDP itu menggunakan GDP real, harus menggunakan data di tahun 2015 dan harga di tahun 2015. Berapa nilainya? Tinggal adik-adik perhatikan saja. Tahun 2025 itu nilai GDP 300 miliar. Informasi tambahan pada soal, inflasi itu menurunkan nilai uang 50%. Berarti 300 miliar itu kalau kita gunakan GDP real nilainya berkurang 50%, berarti berkurang setengah. Setengah dari 300 nilainya berapa? 150 miliar. Atau kalau adik-adik mau melakukan perhitungan menggunakan rumus GDP real atau PDB real, tinggal dikalikan saja. GDP nominal atau PDB nominal dikali dengan faktor penyesuaian inflasi. PDB nominal atau GDP nominalnya kita gunakan GDP nominal tahun 2025. 300 miliar dikali dengan 0,5 atau 50%, nilainya 150 miliar.